Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kelompok warahmatullahi 13. wabarakatuh. Saya saya di sini bersama teman saya yaitu Fitra Bagu akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang genre dan teks media. Apa itu genre dan teks media? Yang pertama yaitu apa sih genre? Dalam penggunaan secara umum, istilah genre secara sederhana berarti jenis atau macam dan secara longgar diterapkan kepada kategori produk budaya manapun yang berbeda. Dalam teori film yang merupakan asal dari pengarang kreatif individual dengan lokasi di dalam genre, Andrew pada tahun 1984, perkenalkan terhadap genre cenderung mengakui nilai dari karya tradisi budaya alih-alih seniman individual yang secara sederhana mengikuti aturan yang ditentukan oleh aliran produksi tertentu. Genre dan internet. Sebagian besar pengakuan atau genre tertentu mengambil tempat di dalam batasan media tunggal atau televisi, radio, dan sebagainya. Sepertinya tidak ada upaya untuk menerapkan konsep umum dari genre kepada internet, walaupun ada pengamatan yang dapat dibuat. Pertama, internet adalah panggung multimedia yang menyediakan alat untuk semua genre yang ada. Kedua, beberapa bentuk dan format setidaknya telah berkembang berdasarkan fitur khusus di internet. Selanjutnya ada genre berita, struktur berita, bias, dan framing. Apa itu genre berita? Berita di sini adalah komponen yang membedakan sesuatu yang disebut surat kabar dari bentuk lain media cetak dan sering sekali mendapatkan status khusus atau perlindungan di dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk mendapatkan opini atas nama publik. Dapat diperdebatkan bahwa ciri genre berita ini telah dilemakan dengan munculnya blogging yang berada di luar kontrol media. Selanjutnya yaitu struktur berita dan juga bias framing. Framing adalah cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta-fakta. Hampir tidak dapat dihindari oleh jurnalis untuk melakukan ini. Dan dengan demikian, pemisahannya dari objektivitas yang murni dan memperkenalkan beberapa bias atau yang tidak disengaja. Ketika informasi dipasok kepada media berita oleh para narasumber, maka informasi ini kemudian muncul dengan kerangka yang berbentuk yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak dapat murni objektif. Selanjutnya itu berita sebagai naratif. Fungsi utama dari naratif adalah untuk membantu memaknai pelaporan pengalaman. Ketika berita dianggap sebagai naratif, kita dapat menghargai cara di mana kisah naratif tersebut diambil dan menceritakan kembali mitos masyarakat yang berulang dan dominan dengan beberapa muatan ideologis yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, saya serahkan kepada Fitra Bagu. Baiklah, yang berikut adalah kekerasan dalam televisi. Kekerasan juga termaksud penggambaran tertentu dan dampak yang secara fisik berbahaya atas kehidupan yang terjadi sebagai hasil dari kekerasan yang tidak terlihat. Wilson et al. Menyebutkan 4 dasar atas metode pilihan mereka dalam merekan jenis dan kejadian kekerasan di televisi sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan pada televisi berkontribusi pada efek antisosial para pemirsa. Yang kedua, terdapat 3 jenis utama efek menonton kekerasan di televisi, yaitu mempelajari sikap dan perilaku agresif. Yang kedua, tidak sensitif. Yang ketiga, terhadap kekerasan, tidak sensitif terhadap kekerasan.
Yang berikut meningkatkan ketakutan akan menjadi korban kekerasan. Yang berikut tidak semua kekerasan menampilkan derajat efek berbahaya yang sama. Yang terakhir, tidak semua pemirsa terpengaruh oleh kekerasan dengan cara yang sama. Yang berikut itu budaya dan maknanya. Pendekatan terhadap konten yang telah dibahas di bawah payung atau teks budaya seperti cocok dengan kajian hiburan masa populer, terutama bentuk fiksi dan drama yang mencari keterlibatan pembaca dalam fantasi, tetapi biasanya dalam latar yang realistis. Tujuan dari konten media seperti ini tidak khusus membaca makna khusus tertentu, tetapi hanya untuk menyediakan hiburan. Itu presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu teks budaya dan maknanya. Jadi, dalam teks budaya dan maknanya itu, pendekatan terhadap konten yang telah dibahas di bawah payung teks budaya sepertinya cocok dengan kajian hiburan masa populer, terutama bentuk fiksi dan drama yang mencari keterlibatan pembaca dalam fantasi, tetapi biasanya dalam latar yang realistis. Tujuan dari konten media seperti ini tidak khusus membuka makna khusus tertentu, tetapi hanya untuk menyediakan hiburan. Kesimpulan dari materi kami yaitu generalisasi mengenai konten media massa telah menjadi sedikit sulit, seiring dengan media yang meluas dan beragam, serta bentuk multimedia yang menjadi semakin dominan. Genre yang mapan telah berlipat dan mutasi, membuat analisis genre diragukan sebagai kerangka untuk menjelaskan keluaran media. Kapasitas kita untuk menganalisis dan memahami bagaimana teks bekerja tidak mampu menandingi keberagaman keluaran bahkan dari media konvensional, apalagi dari internet dan bentuk penyampaian baru yang lain. Kita masih harus hidup dengan teka-teki yang selalu menghadapi kita, yaitu di mana makna dapat ditemukan dalam niatan si produsen, persepsi penerima atau teks itu sendiri. Demikianlah presentasi kami mengenai genre dan juga teks media. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.